Halo teman-teman, pecinta film semi, dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Selamat datang kembali di channel Mafia Film, channel yang suka nge-review film-film semi. Oke, hari ini saya akan mereview sebuah film semi lagi tentunya. Film yang akan saya review yaitu yang berjudul Mom Friend. Film ini menceritakan seorang pemuda yang ketagihan bercocok tanam dengan teman ibunya sendiri. Film ini full dengan adegan panas, jadi wajar kalau alur ceritanya agak sedikit ngawur. Oke, bagaimana kisah kelanjutannya? Langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Let's go. Di awal film, kita diperlihatkan dengan dua orang tante-tante yang sedang ngegibah. Oh iya, kedua tante ini adalah ibunya Asep dan temannya yang bernama Tante Mona. Di sini Tante Mona kelihatan awet muda ya guys. Mungkin Tante Mona sering mandi susu kental manis, makanya kelihatan awet muda. Lagi asik ngegibah, tiba-tiba Asep pulang dari liburan panjangnya di luar kota. Di sini Tante Mona menawarkan diri untuk membukakan pintu. Setelah pintu dibukakan, Asep kaget, kok ada tante yang semblehoy di rumahnya. Asep pun bertanya pada ibunya, siapakah tante itu? Ibunya menjawab, kalau itu temannya. Singkat cerita, mereka pun makan malam bersama. Di sini ibunya Asep menjelaskan pada Asep, bahwasanya Tante Mona ini ingin menginap beberapa hari di rumah mereka. Mendengar hal itu, Asep pun mengiyakan aja. Kapan lagi coba untuk melihat tante yang bahenol seperti itu? Setelah acara makan malam, Asep pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kamar mandinya. Lagi membersihkan kamar mandi, tiba-tiba Tante Mona datang dan menanyakan kabar Asep dan basa-basi gitu. Di sini Asep sambil membersihkan kamar mandi langsung berkhayal kalau dia sedang melakukan adegan adu mekanik antara batang dan kue donat. Sep, dasar lu memang otak mesum. Belum apa-apa udah mikir kemana-mana lu. Tai memang lu, Sep. Singkat cerita, setelah basa-basi dengan Asep, Tante Mona pun pergi ke ruang tamu untuk melanjutkan gibah yang tadi siang bersama ibunya Asep. Lagi asik ngegibah, Asep pun datang dan bergabung bersama mereka. Di sini ibunya Asep izin ingin mencuci piring. Tinggallah Asep dan Tante Mona berdua di atas sofa. Di sini Tante Mona langsung mendekati Asep dan menciumnya. Dan dilanjutkan dengan adegan ngemut batang singkongnya Asep. Saya heran di sini lur. Saya kira Asep yang ngajak pertama. Rupanya Tante Mona lebih agresif dari Asep. Lagi asik hisap menghisap, tiba-tiba ibu Asep datang. Di sini Asep hampir saja ketahuan, tetapi dengan adanya ilmu kecepatan dan ketangkasan dalam buka tutup celana, dan dia pun selamat dari musibah itu. Singkat cerita, Asep pun kembali ke kamarnya untuk melanjutkan tidur sambil menghayal akan tubuh semblehoy Tante Mona. Lagi asik menghayal, tiba-tiba muncul Tante Mona dan langsung masuk ke kamarnya Asep. Di sini Tante Mona ingin melanjutkan adegan yang tadi, karena tadi di-cut oleh ibunya Asep. Di sini Asep pun langsung menyetujuinya, dan mereka pun melakukan aksi bercocok tanam. Di adegan ini, suara desahan Tante Mona sangat berdemek sekali. Saya saja yang mendengarnya langsung kepikiran saya kemana-mana dibuatnya. Singkat cerita, keesokan harinya, Ibu Asep dan Tante Mona ingin pergi belanja kebutuhan pokok di pasar. Setelah mereka pergi, Asep yang melihat kesempatan itu, dia pun secara diam-diam pergi ke kamar Tante Mona dan mengambil sempak dan BH Tante Mona untuk dicium. Demi apa lu Sep main cium-cium sempak? Enggak puas lu Sep yang sudah menikmati serapi-lepitnya Tante Mona semalam. Asep yang lagi asik menyium sempak tiba-tiba ketahuan sama Tante Mona. Rupanya Tante Mona
mengurungkan niatnya ikut belanja bersama ibunya Asep. Alasannya karena dia mau menikmati kehangatan akan batang singkong Asep kembali. Asep yang melihat kesempatan yang sangat besar itu langsung menjadi girang, dan mereka pun melakukan adegan gulat antara batang singkong dan donat milik Tante Mona. Singkat cerita, setelah adegan bercocok tanam, mereka pun makan malam bersama. Setelah makan malam, Asep kembali ke kamarnya dan menelpon pacarnya. Rupanya Asep di sini sudah punya pacar, guys. Tetapi di sini Tante Mona melihat Asep yang lagi teleponan sama pacarnya. Dia pun merasa cemburu. Melihat Tante Mona cemburu, Asep pun nyamperin Tante Mona ke kamarnya dan merayunya dan memujuknya supaya tidak cemburu lagi. Setelah merayu dengan jurus buaya planet Jupiter, mereka pun kembali melakukan aksi adegan bercocok tanam berdua. Gini aja cerita film ini, guys. Makan malam, habis makan bercocok tanam. Pokoknya ceritanya full genjot aja. Singkat cerita, keesokan harinya Tante Mona pun pamit kembali ke rumahnya. Melihat hal itu, Asep pun kembali merasa kesepian dan tampak ada lagi bingkang hangat dari Tante Mona. Dan tamat. Begitu aja sih alur cerita dari film ini, lor. Karena dari segi ceritanya sih memang nggak tahu kita dibawa ke arah kemana. Tapi kalau dari segi genjot mengenjot, semuanya dapat, lur. Walaupun di blur, wajar lah, namanya aja film Jepang. Tetapi kalau kalian penikmat film semi atau film dunia pergenjotan, bolehlah menonton film ini. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video alur cerita film-film lain. Bye bye.